Sebelum ibadah dimulai, ada tata tertib yang harus adik-adik patuhi. Tata tertib ibadah online. Yang pertama, beribadah dengan sukacita dan penuh syukur. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, sudah mandi dan gosok gigi. Yang keempat, tidak boleh sambil makan atau minum. Yang kelima, tidak boleh sambil tiduran. Dan yang terakhir, tidak boleh sambil main handphone. Selamat beribadah. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo adik-adik, shalom. Apa kabar kalian semua? Sudah siap untuk sekolah minggu? Kita mau mulai sekolah minggu nih, Ci. Ada Cici mbak. Iya, Cici. Ini nggak boleh, Ci. Masih corona, nggak boleh deket-deket. Kita harus jaga jarak. Tahu nggak lah, kita kangen banget lah sama Cici sekolah minggu di rumah, sama adik-adik di rumah. Tapi nggak apa-apa deh, walaupun kita jauh di mata, tapi kita dekat di hati ya. Bener banget, Ci. Nah, tadi adik-adik kita udah dengar bersama pujian dari teman kita Ella dari kelas 2. Nah, terima kasih ya Ella atas bersama pujiannya. Kiranya persembahannya menjadi berkat bagi kita semua, Ci. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita kali ini. Kita mau mulai dengan berdoa. Kali ini yang pimpin doa adalah teman kita dari kelas 2, namanya Remy Gabriel. Silakan Gabriel. Semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Kasih kami agar kami bisa beribadah dengan lancar, dengan baik, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, serta melakukannya, dan juga memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Gabriel sudah memimpin doa pembukaan tadi. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kira-kira adik-adik di rumah ini masih tiduran nggak ya, Ci? Harusnya kita ajak berdiri aja ya, Ci. Nah, ayo adik-adik yang di rumah, semuanya harus bangkit berdiri. Kita membakar semangat kita ya. Kita menyanyi lagu Haleluya Puji Tuhan. Nanti pakai gerakan ya. Jadi setiap kata Haleluya, kita berdiri. Begitu kata Puji Tuhan, kita jongkok. Oke? Oke. Ayo, kita puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Lemas. Iya, kayak kurang cepet ya, Ci ya. Udah, kita kurang semangat nih. Adik-adik kita ulangi lagu ini sekali lagi ya. Tapi kita harus lebih semangat lagi. Ayo. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji
berjudul Yesus Memberi Perintah. Sebelum kita memulai firman Tuhan kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan sudah memberikan kami kesempatan hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Bantu kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang diajarkan dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini yaitu tentang Yesus memberi perintah. Kita siapin Alkitab kita mau buka dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Oke, kita bakal baca bersama-sama ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah kuberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati selama 40 hari. Selama 40 hari itu, Yesus juga sudah bertemu dengan murid-muridnya beberapa kali. Pada hari yang ke-40, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke sebuah bukit yang namanya Bukit Zaitun. Waktu sudah sampai di Bukit Zaitun, para murid-murid menemukan Yesus di sana dan datang menyembahnya. Walaupun ada beberapa orang dari mereka yang ragu-ragu. Lalu setelah itu, mereka berkumpul bersama dengan bahagia. Lalu saat mereka berkumpul, Yesus berkata, "Kepadaku telah kuberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kalimat yang Yesus berikan itu yang menjadi kekuatan bagi murid-muridnya untuk memberitakan Injil Kristus hingga saat ini. Yang artinya Yesus yang berkuasa atas bumi dan sorga. Dan Yesus juga lah yang berkuasa atas hidup seluruh manusia. Dan setelah itu, Yesus juga memberikan perintah kepada murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Yang Yesus maksud yaitu pergi bergerak untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Menjadikan bangsa mengenal Kristus dan menjadi muridnya. Tapi menjadi pengikut Kristus itu yang gimana? Pengikut Kristus berarti orang yang mau meneladani, mengikuti pikiran, perkataan, dan perbuatan Yesus. Yaitu pikiran yang bersih, perkataan yang baik, dan perbuatan yang saling menolong. Kemudian Tuhan Yesus juga melanjutkan perintahnya, "Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Arti baptisan yaitu tanda bahwa seseorang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari kehidupan sebelumnya di dalam dosa ke kehidupan baru di dalam Kristus. Dengan baptisan, seseorang menyatakan kepercayaannya kepada Kristus dan bertekad untuk hidup seturut dengan ajaran dan teladan Yesus. Waktu dulu kecil, kalian juga udah pernah dibaptis sama orang tua kalian. Nanti waktu setelah pra remaja, ada lagi yang namanya CD. Itu diri kalian sendiri yang menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya Tuhan Yesus melengkapi perintahnya. "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Setiap murid Yesus juga harus senantiasa memberitakan Injil Kristus dan juga memberitakan karya-karya Kristus. Waktu kita memberitakan Injil Kristus, pasti ada bagian naik dan turunnya. Ada bagian senang, ada bagian sedih. Karena itu Yesus berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus sudah mau menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi kita gak perlu takut lagi untuk memberitakan Injil Kristus. Kita bisa beritakan firman Tuhan, kita bisa pakai mulut kita untuk memberitakan firman Tuhan, bercerita tentang Tuhan kita yang sudah bangkit. Dan tentu saja kita harus mempraktikkan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalian bisa juga memberitakan Injil Kristus dengan berbagai cara, yaitu bisa dengan berani bersaksi, mendoakan orang sakit, saling memberi, saling membantu, dan juga bercerita tentang kehebatan Tuhan. Ayo kita jadi saksi Kristus yang setia yang memberitakan pesan Tuhan Yesus. Adik-adik, kesimpulan dari firman Tuhan kita pada hari ini kita ambil dari Matius 28 ayat 16-20. Tuhan sudah memberitahu kepada kita untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sekarang kita udah gak perlu ragu lagi untuk memberitakan firman Tuhan dengan cara apapun. Ada satu ayat yang bisa kita ingat dari 1 Petrus 2 ayat 9. "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Sekian firman Tuhan kita. Kita lanjut dalam doa penutup firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan sudah memberkati kami dari awal firman Tuhan ini hingga akhir penutup firman Tuhan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, bantu kami supaya kami dapat memberitakan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, supaya kita dapat memberitakan firman Tuhan dengan berani. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahan adik-adik akan dikumpulkan kepada papa atau mama ya. Nanti papa dan mama yang akan membawanya ke gereja atau juga bisa ditransfer ya. Nanti di bawah ini akan ada nomor rekening yang adik-adik bisa sampaikan ke mama untuk bisa ditransfer. Nah, untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian God is so good. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini sudah diberi kesehatan dan nafas kehidupan dan juga bisa bersekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau berdoa persembahan. Kiranya Tuhan terima persembahan ini untuk kerajaan-Mu dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Amin. Minggu ini aktivitas kita membuat buku tentang Tuhan Yesus yang akan kalian ceritakan kepada orang lain. Nah, karena masa pandemi kalian nggak bisa pergi kemana-mana, kalian bisa menceritakan lagi kepada orang-orang yang ada di rumah. Nah, alat-alat yang digunakan, karton, ukurannya kalian boleh milih sendiri seperti apa, warnanya juga, lem, gunting, staples, pulpen atau stabilo, dan gambar yang sudah digunting, kalian lem belakangnya. Ini boleh ambil dari Google atau nanti Cici akan share di kelas kalian masing-masing. Caranya, kertasnya kalian lipat seperti ini. Setelah itu kalian lipat lagi, ulangnya, dilipat lagi. Lalu kalian pegang ininya, kalian bentuk. Dari sini kalian gunting. Kalian gunting pinggirnya. Nah, lalu kalian bentuk gunting dari sini. Terserah mau bentuk love atau mau bentuk apa, boleh, bebas. Nah, setelah itu bentuknya seperti ini, kalian staples. Tengahnya kalian staples. Jadi sudah bentuk seperti buku. Sudah seperti ini, sudah seperti buku. Lalu kalian tempelkan gambar yang tadi. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, lalu yang kedua, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Kalian juga tempelkan di sini. Yang ketiga, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan yang keempat, Tuhan Yesus bangkit. Nah, kalian
tempel. Nah, sudah seperti ini kan? Nah, di sini kalian juga bisa menulis nama kalian, atau kalian juga bisa menulis di sebelah sini, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, kalian bisa membuat beberapa lembar karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit itu banyak. Ada orang buta, ada orang sakit kusta, banyak sekali ya mujizat yang Tuhan Yesus buat. Lalu di sini kalian juga boleh tulis, Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia menderita untuk kita. Kita boleh ceritakan kepada orang lain pengorbanan Tuhan Yesus buat kita, buat umatnya, buat semua orang yang ada di dunia yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus pun bangkit menyediakan tempat di surga buat kita. Nah, aktivitas kita minggu ini telah selesai membuat satu buku cerita tentang Tuhan Yesus. Baik adik-adik, selamat mengerjakan, selamat membuat aktivitas. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberi persembahan, kita sudah melihat aktivitas hari ini. Nah, adik-adik jangan lupa kirimkan ya aktivitasnya. Nah, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, Cici mau tanya, yang di rumah ada yang penasaran nggak? Cici Lala dari tadi pegang apa ya? Ci, ini pasti anaknya gitar ya? Bukan, Ci, ini namanya ukulele. Oh, namanya ukulele ya. Hebat ya, Ci. Biar kecil, tapi dia bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Nah, adik-adik jangan kalah sama ukulele. Meskipun dia kecil, tapi Tuhan memakainya untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, meskipun kita kecil, kita bisa memakai tangan kita, mulut kita, kaki kita, semua yang ada pada tubuh kita, semua yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Nah, pasti adik-adik semua mau ya, Ci, untuk melayani Tuhan. Cici percaya kalau Tuhan akan memampukan mulut kita, tangan kita untuk bekerja buat Tuhan. Untuk itu kita angkat pujian, tanganku bekerja untuk Tuhan. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwaku, paku besar di surga tanganku, tanganku
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh bersuka cita, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memberi persembahan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, tolong setiap kami, tolong Papa, tolong Mama, tolong adik, kakak, dan semua yang ada pada kami, supaya kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat